warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun, perlahan-lahan dan bukan dalam bentuk mushaf seperti yang ada pada zaman ini. Beberapa ayat Al-Quran juga memiliki sebab-sebab diturunkannya, yang mana sebab-sebab tersebut disebut asbabun nuzul. Saya Gandhi Fuji Utami dan rekan saya Akmal Ahmad Mahfuzi Sahli akan memaparkan apa itu asbabun nuzul dan beberapa hal yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Selamat menyaksikan. Secara etimologi, asbabun nuzul tersusun dari kata asbab, jamak dari sababa, artinya sebab-sebab. Sedangkan nuzul artinya turun. Karena yang dimaksud adalah Al-Quran, maka asbabun nuzul berkaitan erat dengan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan secara terminologi, menurut Asarqoni dalam buku karangannya yaitu Manahil Urfan fi Ulum Al-Quran, pengertian asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab turunnya Al-Quran pada masa terjadinya sebab tersebut. Jadi, asbabun nuzul adalah suatu peristiwa, kejadian, atau suatu hal yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran pada masa-masa terjadinya hal-hal tersebut. Atau bisa juga asbabun nuzul adalah suatu hal yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Asbabun nuzul suatu ayat tidak hanya disebabkan oleh sebuah peristiwa atau sebuah kejadian, namun ada kalanya turun karena timbulnya pertanyaan terhadap suatu perkara. Kemudian ayat Al-Quran turun sebagai pemecah masalah atau jalan keluar dari suatu persoalan, peristiwa, atau kejadian, dan juga pertanyaan-pertanyaan, sehingga ayat Al-Quran tersebut turun sebagai solusi atau juga memperjelas suatu perkara. Beberapa ulama memiliki pendapat bahwasanya tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Al-Quran diturunkan dalam dua kategori. Sebagian turun tanpa sebab tertentu dan sebagian lainnya turun setelah adanya pertanyaan atau peristiwa tertentu. Yang berarti ada ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa adanya sesuatu yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut, dan sebagian ayat lainnya diturunkan dengan adanya latar belakang turunnya ayat tersebut. Mengapa kita perlu mengetahui asbabun nuzul? Yaitu satu, memahami makna ayat secara tepat. Untuk memahami makna ayat secara tepat, mengetahui asbabun nuzul membantu kita memahami arti dan maksud ayat Al-Quran sesuai dengan konteks turunnya. Dengan mengetahui latar belakang suatu ayat, penafsiran menjadi lebih akurat dan terhindar dari kesalahan yang bisa menimbulkan penafsiran sesat. Terus yang kedua, mengetahui tujuan dan sasaran ayat. Asbabun nuzul memberikan penjelasan kepada siapa dan dalam peristiwa apa ayat itu diturunkan. Hal ini membuat kita lebih bisa memahami maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap situasi atau kelompok tertentu yang menjadi sebab turunnya Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir, menemukan hikmah dan tujuan hukum Islam. Dengan memahami sebab turunnya ayat, kita dapat mengetahui hikmah di balik penempatan hukum secara perhatian Islam terhadap kepentingan dan kebutuhan umat Islam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Riwayat asbabun nuzul adalah catatan tentang peristiwa atau latar belakang yang menyebabkan turunnya Al-Quran. Tujuannya agar makna ayat bisa dipahami secara lebih tepat dan kontekstual. Lanjut ke keberagaman riwayat. Dalam memahami asbabun nuzul sering ditemui perbedaan riwayat baik dari segi sanad maupun kualitasnya. Contoh sahih, mursal, dan dhaif. Untuk menyikapinya digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Pilihlah riwayat yang tegas daripada yang tidak tegas. Terus jika ada riwayat yang sahih dan dhaif, maka pilihlah yang sahih. Jika sama-sama sahih, lakukanlah penelitian lebih lanjut. Jika sama-sama sahih tapi waktunya berdekatan, maka keduanya bisa jadi sebab turunnya ayat. Terus jika ada lagi sama-sama sahih tapi waktunya berjauhan, maka ayat tersebut turun dua kali. Asbabun nuzul dalam produk hukum. Al-Quran sebagai sumber hukum sebagian besar merupakan respon balik. Respon balik yang dimaksud diantaranya: 1.
sistem sosial dan hukum yang ada tetap diberlakukan. Misalnya hukum qisas dalam pemidanaan, yang mana pada zaman jahiliyah hal tersebut masih membabi buta, dan akhirnya Allah menurunkan firman-Nya yang mengatur tentang hukum qisas. 2. Sistem sosial dan hukum yang berlaku ditolak secara keseluruhan. Misalnya hukum pengangkatan anak angkat atau anak adopsi. Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah mengangkat anak angkat yang pada akhirnya diperlakukan seperti anak kandung mereka sendiri. Anak angkat mereka dinasabkan kepada ayah angkatnya, memiliki hak waris, dan juga istri ayah angkatnya menjadi mahram baginya. Yang kemudian diturunkanlah Quran Surat Al-Ahzab ayat 5 yang membuat mereka tak berhak atas nasab ayah angkat mereka. Dan mereka juga boleh menikahi mantan istri anak angkat mereka dengan turunnya Surat Al-Ahzab ayat 37. Yang ketiga, hukum Islam mengenalkan sistem hukum yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Misalnya hukum hutang piutang yang mensyaratkan untuk ditulis dan dihadirkan saksinya. Mungkin cukup segitu dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.